Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abai wa akhwani minal anbiya wal mursalin. Wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin. Wa thumma wa bil khusus ila arwah al-muallif risalah adab sulukul murid الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد. نوينا بقراءة رسالة أدب سلوك المريد مثل ما نوائه ومثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا ومشايخنا وأسلافنا صالح بقراءته ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على ذات المحمدية والآل واغفر لنا ما يكون وما قد كان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kembali mengumpulkan kita di tengah-tengah tempat yang insya Allah paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, yaitu rumah Allah, masjid yang didirikan dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam sebuah perkumpulan yang di situ kita mengingat Allah, berusaha untuk menghadirkan hati kita, menata hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, sang panutan, contoh yang Allah turunkan ke muka bumi ini, hadir di tengah-tengah kita untuk menjadi wasilah, perantara bagi kita untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman. Semoga nama kita ada di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali membahas tentang kelanjutan dari kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hendaknya bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah seseorang yang memiliki kesungguhan dalam mencari seorang guru, dalam mencari seorang syekh yang saleh, orang yang soleh yang bisa membimbing kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini, Pak, bukan sekedar konsumsinya akal, tapi yang paling utama agama itu adalah untuk membentuk hati seseorang agar mereka taslim, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bisa menundukkan hati kita, kita harus bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat Nabi itu bukan disebut murid, bukan, tapi disebutnya sebagai sahabat, orang-orang yang dekat dengan Nabi dan mereka bersahabat dengan Rasulullah SAW. Ini hubungannya bukan sekedar guru dengan murid, tapi juga seperti hubungan sahabat ya. Beda kan hubungan antara sahabat dengan guru dan murid. Kalau guru dan murid masih ada jenjang, masih ada gapnya. Tapi kalau antar sahabat itu
lebih dekat dari sekedar hubungan antara guru dengan murid. Maka mereka akhirnya mendapatkan didikan terbaik dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu sebagai seorang sahabat, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, lengkap di dalam diri Rasulullah SAW. Makanya di sini juga disebutkan tentang bagaimana hendaknya kita duduk, berkumpul, bergaul dengan orang-orang soleh. Jadilah kita sebagai seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari seorang syekh, sebagai seorang pembimbing. Syekh, guru itu yang dimaksud di sini bukan sekedar pengajar, tapi sebagai pendidik. Beda antara pengajar dengan pendidik. Kalau pengajar saya ajarin, orang mau ngerti nggak ngerti itu urusan orang, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah melakukan tugas saya sebagai pengajar, saya sudah mengajarkan sesuatu, selesai. Tapi kalau pendidik itu beda. Guru itu bukan pengajar, guru itu pendidik. Guru di sekolah, guru di majelis ilmu, guru di TPQ gitu ya, itu mereka adalah pendidik sebenarnya. Nah, bersungguh-sungguhlah dalam mencari seorang syekh yang soleh, seorang pendidik yang soleh yang bisa memberikan kepada kita petunjuk dan nasihat, orang-orang yang mengetahui tentang syariat, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, memahami hakikat, bukan cuma syariat doang, tapi juga memahami tentang hakikat, tujuan dari ibadah kita ini kepada Allah bukan sekedar ibadah fisik tapi juga ibadah hati, memiliki akal yang sempurna dan dada yang lapang. Guru itu hendaknya menjadi syekh, pendidik itu hendaknya adalah orang-orang yang sabar, karena yang mereka hadapi ini tipe manusianya ini macam-macam, enggak yang sama semua begitu ya. Makanya dia harus punya akal yang sempurna dalam mendidik berbagai jenis manusia, dan dia punya dada yang lapang, karena kelakuan orang-orang yang datang kepada dia itu beda-beda, dan dia memiliki kejelian di dalam bertindak. Ini syaratnya seorang syekh nih, pembimbing ya, punya kejelian dalam bertindak, ngerti, bijaksana dalam menentukan sesuatu. Karena satu keadaan dengan keadaan yang lain walaupun mirip tapi keadaan orangnya berbeda, maka penanganannya itu bisa jadi berbeda. Disebutkan dulu di dalam riwayat tentang Imam Syafi'i, ada orang yang kaya datang, batal hari pertama bulan puasanya karena dia melakukan sesuatu yang membatalkan, itu sama Imam Syafi'i dikasih hukum berbeda dengan seorang yang miskin yang datang, yang punya masalah yang sama, batal di hari pertama bulan puasa, tapi penanganannya berbeda. Kenapa? Karena Imam Syafi'i adalah tipe orang pendidik. Dia tidak memberikan solusi yang sama terhadap kondisi yang sama, tapi latar belakang keadaan yang berbeda dari kedua orang tersebut ya. Memiliki kejelian dalam bertindak, dan dia mengetahui tentang tingkatan-tingkatan manusia. Ngomong sama anak TK sama ngomong sama anak SMA itu tentu berbeda, Pak. Ada orang yang harus yang kadang cuma dibilangin aja ngerti, ada model-model anak yang nurut gitu ya. Tapi ada orang yang kalau dikasih tahu doang dia kritis, nggak bisa dia terima. Nah, kasih penjelasan ya. Orang itu punya pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan manusia sehingga dia bisa menempatkan, memberikan obat hatinya itu sesuai dengan keadaan masing-masing orang, dan dia bisa membedakan tabiat, pembawaan, dan keadaan-keadaan manusia tadi itu ya. Hal-hal seperti itu adalah keadaan seorang syekh, murabbi, pendidik yang dianjurkan ya. Nah, jika seorang murid ini orang yang ingin mendekat kepada Allah, itu kan diminta untuk mencari seorang syekh, bukan cuman sekedar belajar dari YouTube misalnya,
atau baca dari buku yang dia beli di toko buku, atau dia baca di perpustakaan, atau dia dapat dari share-sharean WA-nya misalnya, telegramnya dan segala macam. Bukan begitu, ya. Kalau seorang murid itu hendaknya dia memiliki seorang syekh dengan kriteria yang tadi, maka eh, kita harus menyerahkan diri kita. Kita harus, sebelum menyerahkan diri kita, kita harus berusaha untuk mencari dengan sungguh-sungguh siapa syekh itu, ya. Kalau sudah mendapati, maka hendaknya seorang murid, kalau dia berada jauh dari keadaan, dari tempat syekhnya, hendaknya sebelum dia berpisah jauh, hendaknya sang murid itu meminta nasihat kepada syekhnya, sebuah isyarat yang sempurna mengenai apa-apa yang harus dia kerjakan atau apa-apa yang harus dia tinggalkan. Sesuatu yang paling berbahaya atas diri seorang murid adalah berubahnya hati syekhnya terhadap dirinya. Ini yang dinamakan dengan keberkahan ilmu. Ini kalau kita bicara keberkahan, sulit untuk dijelaskan dengan akal. Sulit, bukan gak bisa, cuman mungkin sulit. Dari mana kita bisa memberi penjelasan tentang keberkahan itu kalau orangnya tidak mau menerima tentang keberkahan, ya. Namanya keberkahan, dan keberkahan sebuah ilmu itu didapat dari keberkahan, dari keridhaan sang guru, dari keridhaan sang guru. Kalau hati gurunya sudah berubah terhadap dirinya karena dia mungkin melakukan hal-hal yang tidak disenangi, atau dia melanggar aturan-aturan yang ditentukan oleh gurunya, maka ketika hati sang guru itu berubah terhadap seorang murid, maka hal ini, ketika terjadi keadaan seperti ini, keadaan muridnya itu sedang dalam bahaya, karena dia sedang, apa yang sudah dia cari dari ilmunya itu terancam nggak ada gunanya. Walaupun pinter dia, walaupun mungkin dia pinter, hafalannya bagus, tapi namanya nggak ada keberkahan, nggak ada manfaat, ya. Cari mana orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, para salafus saleh, para ulama yang mereka bertentangan dengan gurunya. Berbeda pendapat mungkin, tapi bertentangan enggak, ya. Walaupun dikatakan, walaupun berkumpul seluruh syekh dari belahan bumi timur sampai barat, seluruh dunia ini maksudnya berkumpul para syekh-syekh itu untuk memperbaiki keadaan hati dari seorang murid tadi itu enggak akan mampu mereka untuk memperbaikinya, kecuali kalau syekhnya itu meridhoi. Kok bisa sampai begitu ya? Iya. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya kedua orang tua. Loh, ini kan beb orang tua, bukan guru. Nah, perhatikan. Guru itu, murabbi kita itu, syekh kita itu juga adalah orang tua kita. Dan dia adalah orang tua ruh kita, bukan orang tua jasmani. Mana lebih utama antara orang tua jasmani dengan orang tua ruh? Orang tua ruh itu jauh lebih utama dari orang tua jasmani. Wah, Habib nih, ngajarin nggak tunduk berarti sama orang tua. Bukan begitu. Orang tua ruh kenapa lebih utama dari orang tua jasad? Karena orang tua jasad itu menghantarkan kita ke dunia, tapi orang tua ruh, syekh, murabbi, itu mengantarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lebih utama? Yang menghantarkan kita ke dunia atau yang menghantarkan kita kembali kepada Allah? Yang menghantarkan kita kembali kepada Allah itu jauh lebih utama. Terus
Posisi kita bagaimana? Kita ini sebagai orang tua jasmani, didik juga anak kita masalah agama. Jadi kita dapat kedua-duanya. Keutamaan orang tua jasad dapat, keutamaannya orang tua ruh juga dapat. Walaupun kita tidak sempurna, walaupun ilmu kita terbatas misalnya, tapi ajarkan apa yang bisa kita ajarkan tentang agama ini. Ajarin alif ba ta, kenalin huruf hijaiyah. Yang pertama ngajarin siapa? Orang tuanya. Yang ngajarin cara sholat awal-awalnya siapa? Orang tuanya. Jadi dia akan mendapatkan keutamaan kedua-duanya. Tapi kalau nggak bisa, ya hati-hati. Jangan marah-marah sama anak. Kalau anak lebih cinta sama gurunya daripada orang tuanya. Karena mereka adalah orang-orang yang menghantarkan anak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'lam annahu yanbaghi lil muridi alladhi yatlubu syaikhan an la yuhaqq. Mata saya udah nggak bagus. Kecil betul tulisannya. Ketahuilah bahwa hendaknya seorang murid yang mencari syekh itu hendaknya dia mencari kriteria-kriteria tadi di dalam diri syekhnya. Dia juga harus mencari aktif orang yang ingin mendekat kepada Allah. Yang pertama harus dia utamakan adalah pelajari tentang kepada siapa dia akan menimba ilmu agama ini. As-sanadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Jangan cari guru tapi enggak mikirin bagaimana kualitas keilmuannya, dari mana dia dapat, bagaimana pemahamannya. Ini yang ada entar, ini apa yang kita fahami dari guru-guru kita sama apa yang difahami oleh anak-anak kita nanti. Kalau kita enggak pelajari bagaimana guru-guru mereka, ini nanti orang tua sama anak bisa berantem. Ini udah banyak terjadi. Salah nyekolahin anak. Anak disekolahin ke Iran. Pulang-pulang bapak sama anak beda madhab. Yang satu jadi Syiah nih anak. Gara-gara disekolahin ke salah nyekolahin anak. Orang tuanya mikir, ini Iran bagus waktu itu mungkin. Ada revolusi Iran, kebangkitan Islam. Seolah-olah dibungkusnya begitu. Tapi kemudian ketika anaknya selesai pulang, orang tua sama anak berantem. Yang ada berantem. Gara-gara anak nih, orang tua nggak mikiri bagaimana pendidikan anaknya dulu. Siapa gurunya, bagaimana pemahamannya. Hal-hal seperti ini jangan luput dari kita. Ya, begitu pula hendaknya seorang syekh. Kalau murid tadi disuruh untuk cari tentang siapa gurunya, bagaimana pemahamannya, sanad keilmuannya. Ini kan kayak kita mau nyekolahin anak. Kita akan sekolahkan anak kita, kita cari tahu dulu nih, ini sekolahnya bagaimana nih, disiplinnya bagus gak, kualitasnya bagaimana, bayarannya mahal apa enggak, kan gitu ya. Itu kita cari buat pendidikan sekolah biasa. Ini apalagi anak yang mau kuliah nih. Mau kuliah jurusan apa? Jurusan psikologi misalnya. Mau masuknya di mana? Cari mana yang bagus nih psikologi ini. Entah di Depok, entah di Jogja. Kan ada dua kubu kalau psikologi yang kuat. Oh, ini kayaknya bagusnya di sini. Cari bagaimana cara masuk ke sana, apa yang harus didalami dan segala macam. Ini kalau kita mau cari guru, mau cari tempat pendidikan, murabbi yang menghantarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi seorang syekh. Kalau datang kepadanya seorang murid, calon murid yang meminta untuk dibimbing, itu tidak serta-merta guru itu boleh nerima. Enggak serta-merta, sebelum dia uji kesungguhannya. Makanya kita masuk sekolah juga ada ujiannya, ada yang diterima, ada yang enggak. Di dalam agama itu juga 11-12, sama lah kira-kira. Dulu Habib Ali Habsyi, Shahibul Simtud Duror, itu ayahnya itu seorang mufti Haramain di Mekah, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu mufti pembuat fatwa.
di Haramain di Mekah. Haramain itu Mekah dan Madinah ya. Ini Habib Ali Habsyi ini anaknya. Itu datang kepada seorang guru, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Datang. Ini gurunya ada di lantai 2. Lagi makan siang, lagi ada tamunya. Itu di bawah Habib Ali ngetuk. Ini mau belajar sama Habib Abu Bakar. Ditanya sama Habib Abu Bakar dari dalam rumah kepada yang bantu-bantu di rumah itu. Siapa di luar? Ali Habsyi katanya. Suruh tunggu, nggak dikasih masuk. Habib, ini anaknya Mufti Haramain. Dia tahu. Biarin suruh tunggu. Selesai makan, air bekas kobokannya itu suruh siramin sama orang ini. Suruh siramin sama yang ada di depan itu. Ini suka nggak suka, mau nggak mau disiram. Terus ditanya bagaimana keadaannya dia. Masih tetap nunggu katanya. Nah kalau gitu suruh masuk. Ujiannya begitu. Ini yang dididik bukan akal nih Pak. Ini yang dididik hati. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang punya pondok Darul Mustafa di Tarim Hadramaut. Ini dulu beliau juga belajar di Rubat Tarim. Rubat Tarim itu pondok paling tua lah di Tarim. Itu ada Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyadri, gurunya. Itu Habib Umar nih dakwah kemana-mana. Tapi dia nggak pernah ninggalin pelajaran di Rubat, di pondok di Rubat Tarim. Sekali 2 kali terlambat datangnya Habib Umar. Bukan karena males, bukan karena macet, tapi karena urusan dakwahnya. Sekali 2 kali terlambat datang. Kemudian kali keberapa sama Habib Hasan nggak boleh dikasih masuk. Siapa pas diketuk pintu untuk masuk, ditanya siapa di luar? Umar bin Hafid. Nggak dikasih buka pintu masuk, nggak dibukain pintu buat masuk. Setelah sekian lama ditanya masih ada nggak orangnya di luar? Masih ada. Baru dibukakan pintu. Dan udah lama itu pelajaran berlangsung, baru dibukakan pintu, Habib Umarnya masuk, dia datang, dia cium tangan. Nah, baru Habib Hasan bilang, ahsan tal adab ente bagus. Ini ujian. Ini bener nggak nih murid bener-bener mau menyerahkan dirinya kepada gurunya. Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur, Allah yarhamu, orangnya sudah meninggal. Itu dulu waktu di Husaisah, ada daerah namanya Husaisah di Hadramaut. Itu awalnya daerahnya sudah banyak ditinggalkan. Kemudian dia bangun kembali menjadi satu rubat, menjadi satu pondok pesantren. Kemudian ketika dia sedang membangun, kemudian dia dipanggil sama Habib Hasan. Habib Hasan bin Abdullah Syatri ini top-topnya zaman itu. Orang yang dituakan, orangnya alim dan orangnya lurus. Dipanggil Habib Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ente ini bikin itu kok nggak musyawarah sama kita orang, sama kita kok nggak ada musyawarahnya. Kemudian Habib Abu Bakar bilang, ya Habib, ini kalau ente bilang ini berhenti, ana berhentikan. Kalau ente bilang ini dilanjutkan, ana lanjutkan. Ini sedang berjalan nih pembangunan ini, kayak pembangunan inilah di masjid. Ini ada satu orang tuanya bilang, nih kok nggak musyawarah sama saya. Padahal dia harusnya musyawarah. Adabnya itu kan musyawarah. Kok nih bangun pondok nggak musyawarah? Kemudian Habib Abu Bakar bilang, ini kalau ente bilang berhenti, berhenti. Kalau bilang lanjut, lanjut. Dia minta maaf kalau misalnya lupa ketika akan bermusyawarah. Terus Habib Hasan bilang, enggak. Kalau ente teruskan. Ana cuma mau ngetes saja. Ini ente bangun lillahi ta'ala apa enggak? Kalau dia ketika diuji begitu, terus dia marah-marah, lu ini sudah bangun nih gini. Berarti niatnya enggak lillahi ta'ala. Kalau niatnya lillahi ta'ala, suruh berhenti, gurunya nih.
serahkan diri itu kepada bimbingan daripada guru. Kalau diuji-uji begini jangan marah-marah, Pak. Ini yang diuji memang hati, bukan masalah akal, ya. Keadaan nguji dari seorang guru kepada murid itu normal. Kalau murid bukan nguji guru, dia mencari guru, cari kriterianya mana yang hatinya terpaut dengannya. Tapi pun kalau kita udah nentukan, guru itu harus ngetes kita dulu, nguji kita dulu, ya. Semua ini diharuskan bagi syekh yang akan menghukumi segala hal pada diri seorang murid. Dan ketika seorang murid sudah terkait dengan gurunya, itu disyaratkan bagi murid tadi itu agar bersama dengan gurunya, dengan murabbinya itu seperti layaknya kal mayyit baina yadayil ghasil, seperti seorang mayit, jenazah di hadapan seorang yang memandikannya. Mayit kalau di hadapan yang memandikannya bisa protes gak dia? Bisa menentang gak? Nggak bisa. Ya sudah, kalau sudah terikat dengan gurunya, ikuti bimbingannya, ikuti arahannya, ikuti nasihat-nasihatnya. Ya, apa yang harus dilakukan, lakukan. Yang jangan dilakukan, jangan. Ya, dan seperti wakat tifli ma ummah, ya, seperti bayi di hadapan ibunya. Bayi itu kalau di hadapan ibunya dimandiin, dicebokin segala macam, bayi ada berontak nggak bisa kan dia, ya. Tapi syarat ini berlaku hanya untuk syekh yang memang menjadi seorang murabbi. Ada syekh murabbi yang membimbing, ada syekh yang cuman kita ambil keberkahan darinya. Kalau syekh yang kita ambil keberkahan darinya bukan untuk dijadikan sebagai syekh yang membimbingnya, mengambil ilmunya aja, maka nggak ada syarat seperti tadi itu. Mau datang ke A, mau datang ke B, mau datang ke guru C, silakan aja. Sekedar untuk mengambil keilmuannya. Tapi kalau untuk pembimbingan itu harus punya seorang syekh murabbi, ya. Jadi ada syekh tabarruk, ada syekh murabbi. Ini dikenal hanya di kalangan orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah. Adab sulukil murid, orang yang ingin bersuluk, yang memang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan keadaan hatinya, bukan sekedar akalnya aja, ya. Dan kok kita nggak bisa menentang guru kita? Nggak bisa memang, karena bahkan dari mana dasarnya? Sayyidina Ali ibn Abi Thalib itu pernah mengatakan bahwa ana abdu man allamani harfan wahidan in syaa ba'a wa in syaa a'taqa wa in syaa astaraqa. Aku, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah hamba, budak, abdun man allamani harfan wahidan. Aku adalah budak dari seorang yang mengajariku satu huruf aja, yang ngajarin dia alif ba ta gitu misalnya, ya, misalnya nih contoh aja. Kalau dia mau jual saya, maka terserah dia. Kalau dia mau memerdekakan saya, maka terserah dia. Atau mau tetap menahan saya sebagai hambanya, terserah dia. Itu keadaan seorang murid di hadapan guru. Kira-kira begitu nggak keadaannya Sayyidina Ali di hadapannya Rasulullah SAW? Seperti itu. Dia menyerahkan dirinya, hukumnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, begitu juga Sayyidina Umar, begitu juga Sayyidina Utsman, dan para sahabat-sahabat yang lain. Ada orang yang pernah menentang Nabi itu ketika satu kali pembagian ghanimah. Pembagian ghanimah, ada satu orang yang dia menentang gurunya, menentang sahabatnya, menentang Rasulullah SAW. Dia sampai bilang, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Mungkin kita kalau ngelihat
Kalau kita memikirkan keadaan itu biasa-biasa aja. Dia cuma minta kepada Nabi untuk berlaku adil. Tapi itu para sahabat mukanya merah pada mau cabut pedangnya. Ini orang kurang ajar nih. Sama Nabi ditahan. Terus Nabi bicara baik-baik sama dia. Kalau saya sudah tidak bisa berlaku adil, siapa di muka bumi ini yang bisa berlaku adil? Dari kalangan makhluk. Sedangkan Nabi itu diutus sebagai perpanjangan tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilannya Allah ada di dalam diri Rasulullah. Kalau Nabi sudah nggak bisa berlaku adil, siapa yang bisa berlaku adil? Ini orang dibilangin begitu, pergi dia, nggak terima. Dia nggak punya keberkahan. Kata Nabi, ntar ini turunan dari orang-orang ini, dia bakal jadi penentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dibunuh sama Nabi, tapi dicabut keberkahan dari orang-orang model begitu. Ini keadaan seperti itu penting untuk kita fahami. Mungkin kalau cuman kita baca teksnya nggak dapat apa-apa kita, ya cuman dapat sekedar hafalan hadisnya aja udah. Tapi kalau kita mau selami maknanya, maka ada keberkahan yang hilang dari situ. Bagaimana itu kita mau ngejelasin? Ada keberkahan yang hilang. Orang itu digambarkan orang yang hafalan Qurannya bagus, bukan hafalan Qurannya jelek. Orangnya kurus, tandanya dia itu suka beribadah, suka puasa. Bukan yang jelek, tapi nggak ada keberkahannya. Gara-gara nggak ada keberkahannya, makanya jadi buruk. Begitu keadaan seorang yang menentang gurunya, menentang sahabatnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW ya, tapi guru lah beliau. Ya, kalau dia berada di hadapan gurunya, maka serahkan dirinya seperti layaknya seorang mayit di hadapan yang memandikannya. Kalau seorang murid tidak melaksanakan hal yang seperti itu, maka akan tercabut keberkahan dari ya. Kalau kita itu keadaan kalau datang kepada seorang syekh murabbi. Tapi kalau kepada syekh yang kita ambil keberkahan ilmunya aja, ya nggak ada apa-apa. Kita datang ke tempatnya si fulan untuk belajar fotol, ke tempatnya si B, ke C, ke D, silahkan. Tapi kalau untuk urusan keilmuan, untuk urusan pemahaman, datang kepada syekh murabbi. Kalau enggak, aduh jangan dah, ya, hilang keberkahan. Dan biasanya kita tuh kalau mau datang begitu, kita izin dulu sama guru kita. Ustaz, Syekh, ajengan, ini saya mau belajar ke sana ya, boleh nggak? Oh boleh, silahkan. Kalau nggak boleh kita juga beranggapan buruk sama dia. Kalau emang nggak boleh, ya sudah nggak boleh. Terima. Kenapa begitu? Dia lebih tahu tentang keadaan kita dibandingkan kita tahu keadaan diri kita sendiri. Kita tahunya ini cuma keadaan diri kita doang. Tapi yang dia ketahui adalah bagaimana keadaan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu yang kita tidak ketahui. Makanya perlu untuk menjaga prasangka baik kita kepada murabbi itu, kepada guru kita itu perlu untuk menjaga prasangka baik. Seorang mayit di hadapan yang memandikan kok, dia punya prasangka apa? Nggak boleh dia punya prasangka buruk. Oh ini nanti saya mau di ini. Oh nanti saya mau bisa nggak gitu mayit? Nggak bisa. Maka seorang murid yang ingin mendekat kepada Allah melalui jalur seorang syekh itu juga harus seperti itu. Hati-hati dengan prasangka hati kita. Nggak boleh berprasangka buruk kepada mereka. Ya. Karena yang hilang sekarang itu ada dua hal. Keteguhan hati seorang murid dan prasangka baik yang ada di dalam diri mereka. Prasangka baik seorang murid karena mereka sudah dikuasai dengan hawa nafsunya. Ini dikatakan tadi, bagaimana nih para pemuda kita nih kok banyak yang jarang ke masjid. Ya, yang pertama dididik bukan anak-anaknya dulu sebetulnya, orang tuanya. Orang tuanya lihat, orang tuanya datang nggak ke masjid?
Datang nggak dia ke pengajian-pengajian? Kalau orang tuanya nggak datang, ya sulit anaknya untuk punya contoh. Datengin dulu orang tuanya nanti. Setelah itu baru datengin anaknya. Dakwah ke orang tua sama dakwah ke anak itu kan beda. Tapi setidaknya kita bisa kolaborasi, kerjasama. Datangi dulu orang tuanya. Orang tuanya ini lebih mudah untuk diajak ngomong pakai akal. Kalau anak-anak, ya mungkin dengan cara yang seperti tadi itu. Anak-anak mungkin lebih caranya seperti tadi. Silahkan aja. Ya, kita kembali ke sini. Kalau seorang murid belum menemukan syekhnya, hendaknya dia tetap bersungguh-sungguh dan giat. Dan dia hendaknya memiliki himmah, semangat yang kuat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendatangkan seorang syekh yang bisa memberikan petunjuk kepada dirinya. Ini yang sudah mulai hilang di antara kita. Himmah, semangat untuk duduk minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya didatangkan seseorang yang bisa memberi petunjuk kepada dia. Dan prasangka baik itu harus kita tujukan kepada Allah dan kepada makhluknya tadi ya. Itu kita juga harus di dalam hal ini ketika kita meminta kepada Allah, kita juga harus punya prasangka yang baik bahwa Dia Allah akan mengabulkan permintaan dari orang-orang yang meminta kepadanya. Kalau minta kepada Allah, sebetulnya ya Pak, permintaan kita itu bukan sesuatu yang harus dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Cuman permintaan kita itu adalah tanda bahwa kita ini seorang hamba. Jadi permintaan kita ini hanya menunjukkan bahwa kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meminta, itu kan tandanya kita nggak punya. Kalau kita punya prasangka yang baik buat kita minta, ngapain kita minta? Ketika kita meminta, pasang juga prasangka baik itu. Minta sama Allah bahwa, dan ketika itu kita punya anggapan, punya prasangka bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Entah yang kita minta itu dikasih plek-plekan, atau Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta kalau itu tidak sama seperti apa yang kita minta. Harus punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah, mengemis, duduk di sejadah, tundukkan kepala, angkat tangan. Angkat tangan, tengadahkan tangan kita, minta sama Allah, pasang prasangka baik. Pasti Allah akan mengabulkan permintaan kita. Karena Allah, ketika kita meminta kepada Allah, itu pada saat itu Allah sudah menghendaki kita untuk meminta kepadanya. Allah sudah berkehendak. Sesuatu yang harus kita syukuri. Kita ini bisa berdoa itu Allah berkehendak supaya kita bisa merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia yang menyebabkan tangan kita meminta, Dia pasti akan menjemput tangan itu. Ya. Dan pasti akan dipertemukan dengan syekhnya. Orang yang meminta pasti akan dipertemukan. Tinggal gimana himmahnya aja, semangatnya aja bagaimana nih. Kadang-kadang tuh sebagian murid mengira bahwa dia tidak memiliki seorang syekh dan dia selalu mencari ke kanan ke kiri, depan belakang, utara selatan, ngalor ngidul gitu ya. Padahal boleh jadi dia sudah memiliki syekh tapi dia nggak sadar, dia nggak ngelihat bahwa itu adalah syekhnya yang sudah mendidik dia lewat pandangannya, lewat nasihat-nasihatnya, tapi dia nggak tahu kalau itu adalah syekh. Boleh jadi syekhnya itu teman duduknya dia, teman dia nongkrong, teman dia ngobrol di masjid, teman dia satu kereta setiap pagi misalnya, atau satu angkot setiap pagi, atau teman duduk dia sarapan di kantornya, dia mampir ke tukang bubur misalnya.
terus dia ketemu orang yang sama setiap hari, dia cerita, orang itu bisa jadi pembimbingnya dia, cuman dia nggak ngerti. Dia banyak curhat, dia kasih masukan, jadi ada hal-hal yang baik yang disampaikan. Boleh jadi dia ngerasa dia tidak punya syekh, padahal dia memiliki syekh, tapi dia nggak sadar. Dia tidak melihat orang itu sebagai syekhnya, sebagai pendidiknya yang mendidik dia lewat pandangan, lewat nasihat-nasihat. Tapi dia mungkin kurang merasakan. Ya, pada saat ini nggak ada yang hilang dari diri seorang murid kecuali keteguhan dia dalam mencari seorang syekh. Padahal syekh yang sempurna itu tetap ada, masih ada, tetapi Allah membukakan kepada mereka yang menyerahkan dirinya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan menyampaikan seseorang kepada mereka, kepada para murabbi, siapa yang dia inginkan. Maka tinggal kita ini banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini kita sudah sampai kepada pasal terakhir, tinggal satu bab terakhir, yaitu dua bab terakhir, yaitu penutup, tatimah, sama khatimatul kitab. Ya, ini saya berharap kitab ini bisa kita bisa kita tamatkan ya, dan mudah-mudahan ada yang nyatet nih dari awal sampai akhir tentang bagaimana keadaan kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, tentang bagaimana kita mencari seorang syekh dan kedudukan dia di hadapan kita. Ini kalau yang baru mengikuti mungkin kurang nyambung ya, kurang nyambung, dan karena jedanya juga cukup lama-lama, jadi untuk mengumpulkan kembali apa yang sudah dibicarakan yang lalu itu agak sulit karena jedanya terlalu lama. Saya kalau misalnya boleh, memang pembahasan-pembahasan kitab ini, saya berharap di masjid ini pembahasannya juga jangan cuma ceramah-ceramah aja, tapi kalau bisa kita bahas satu kitab yang itu bisa ditamatkan, walaupun nggak yang panjang-panjang ya, tapi minimal itu bisa kita ini, sehingga ada kemanfaatannya. Satu kitab khusus kita selesaikan, fikih misalnya, atau adab misalnya, atau sejarah misalnya, tarikh, atau kitab-kitab hadis misalnya Arba'in An-Nawawi gitu ya. Itu kalau bisa dibahasnya yang begitu-begitu. Untuk ceramah nggak ada masalah, cuman alangkah baiknya kalau diselipkan dengan pembahasan kitab. Ya, ada yang mau ditanya dulu soal Syekh ini? Iya Pak, gimana Pak? Iya, terima kasih Pak, pertanyaannya cakep tuh. Sebetulnya untuk yang online-online itu katakanlah kalau di dalam pembahasan kita ini itu lebih kepada Syekh Tabarruk, bukan Syekh Murabbi ya. Kalau untuk Syekh Murabbi, kita berhadap-hadapan lah, bertalaki langsung. Kalau cuma mau ngambil keberkahan dari pembahasan-pembahasan online nggak ada apa-apa. Karena nih zaman itu berubah, tapi metode seperti ini langgeng. Metode talaki duduk bersama gurunya itu langgeng. Ini bukan sekarang doang nih modern Pak, bukan. Ini kalau dari 1400 tahun yang lalu, itu 100 tahun setelahnya, 200 tahun setelahnya, itu juga sebetulnya sudah semakin modern. Bukan kita doang yang modern. Tapi lihat ya, metode suluk seperti yang diajarkan ini, itu tetap bertahan dari masa ke masa, dari masa ke masa, dari masa ke masa. Sementara hal-hal yang kita anggap modern, itu suatu saat akan berganti dia. Tapi yang begini-begini nih, yang modelnya dibilang kampungan, tradisional, itu tetap langgeng sampai sekarang. Makanya itu ilmu fikih itu dari dulu sampai sekarang
yang menjadi usulnya itu tetap, yang berubah paling masalah cabang-cabang karena perkembangan. Ya, dari dulu nih kita nggak pakai video sebagai alat bukti misalnya, tapi ketika video itu ditemukan, saya kasih contoh ya misalnya, untuk bisa menghukumi seseorang berzina atau enggak misalnya gitu, itu di dalam fikih dibilang harus ada 4 orang laki-laki yang adil yang melihat bertemunya dua kemaluan, harus. Loh, tapi kemudian zaman dikatakan berkembang, pakai video, boleh nggak pakai video? Nggak bisa, nggak diterima sama syariat. Oh, syariatnya kampungan. Ini kan sudah ada perkembangan zaman segala macam, video kok nggak dipakai. Terus ternyata sekarang berkembang lagi ada namanya AI, deepfake, dipalsukan muka orang, yang kita sendiri mungkin nggak ngeliat. Itu kalau misalnya mau kita berubah modern, terus gimana caranya nih? Deepfake, bisa nggak kita ini kan? Nggak bisa. Memang mungkin hal-hal seperti ini dianggap ketinggalan zaman, tapi sejatinya dia ini yang terus bertahan melawan perubahan zaman. Sedangkan apa-apa yang berubah tadi itu mungkin datang hilang, datang hilang, datang hilang. Makanya Islam itu bertahan dari dulu sampai sekarang sampai akan datang. Kalau kita tetap pakai metode ini, dia akan langgeng sampai akhir zaman. Masalah belajar, kalau untuk mencari keberkahan silahkan online, nggak ada apa-apa. Misalnya saya sudah duduk sama guru saya ini, cuma saya sekarang harus pulang, kemudian dia tetap ingin mengikuti pelajaran guru-gurunya, ya silahkan lewat online, silahkan. Tapi minimal dasarnya itu udah kebentuk. Berapa tahun kamu belajar sama ini Fulan, sama Syekh Fulan? 4 tahun, 6 tahun, 18 tahun. Nanti ketika kamu mau melanjutkannya di luar dengan online-online, nanti silakan. Tapi yang penting fondasinya itu udah kuat. Tapi kalau misalnya enggak model begitu Pak, tahu-tahu saya belajarnya online, gurunya ditanya kenal nggak sama Ali misalnya, nggak kenal saya. Lu dia ini ngikuti kamu terus lu lewat online, gimana saya tahu? Dia ngikuti, dia nganggap kamu tuh sebagai gurunya. Terus apa yang menjadi dasar gerakannya dia misal itu dia nisbatkan dari pelajaran online kamu. Enggak, saya nggak ngerasa. Itu bagaimana itu? Siapa yang mau bertanggung jawab? YouTube-nya mau bertanggung jawab? Nggak bisa. Jadi memang hal-hal seperti itu boleh menjadi metode sekunder lah ya, bukan metode utama. Tetap harus datang bertalaki, duduk guru sama murid hadap-hadapan, supaya si gurunya juga itu ngerti keadaan muridnya, muridnya juga ngelihat keadaan gurunya. Kira-kira kalau bapak sakit, punya penyakit berat nih, lambung misalnya, terus telepon aja sama dokter, enak nggak dibandingkan dengan datang langsung? Perut belakang saya sakit nih, sebelah mana Pak? Sebelah kanan belakang. Atas apa bawah? Ya tengah-tengah lah. Didiagnosanya sama dia, oh ini limpa mungkin, atau hepatitisnya apa-apalah. Ternyata ginjal. Kan jauh. Sakitnya mungkin mirip, tapi karena dia nggak tahu via telepon, orangnya juga si murid ini tidak bisa mendeskripsikan penyakitnya dengan benar. Akhirnya gurunya juga, dokternya juga salah memberi resepnya, ramuannya itu lain lagi. Akhirnya jadi berantakan semua. Kecuali kalau dia sudah punya pendidikan tentang penyakit, oh ini yang saya sakit nih bagian sini, sebelah sini, bla 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 bla. Sakitnya gimana? Oh dia nggak nyeri tapi begini begitu. Nah itu lebih enak karena dia udah punya pondasinya. Kalau sama gurunya kan enak dia ngobrol. Tapi kalau sama orang yang nggak dikenal, dokter yang nggak dikenal, ya belum tentu dia juga ngerti kondisi itu secara real, ya, secara benar begitulah. Wallahu a'lam. Iya, saya sih setuju lah soal itu. Jadi mungkin solusinya kita kombinasikan lah ya Pak. Kita kombinasikan, tapi yang paling utama adalah tetap
interaksi secara langsung. Interaksi secara langsung. Saya ada satu contoh lagi nih. Ini contohnya baru terjadi, nggak baru sih, tapi artinya masih relevan. Ini contoh saya kan Habib Umar ya. Itu Habib Umar zaman dahulu di Tarim, itu dia suka datang ke pertandingan bola kaki. Pertandingan bola kaki. Itu orang-orang itu kan ada yang kalau main bola kaki kan pasti pakai celananya pendek, buka auratnya ya. Itu Habib Umar tetap datang, kemudian dia semangati nih, orang yang main bola. Ini kalau ada orang mungkin, ini gimana sih? Kok ini buka aurat segala macam? Enggak, sama dia tetap didatengin. Kemudian karena anak-anak itu ngelihat, ini ada orang besar yang mau support kita, jadi supporter kita nih. Kok mau gitu ya? Akhirnya dengan gaya anak-anak lah, remaja gitu ya, datang, kemudian Habib, nih kita besok ada pertandingan begini. Kalau kita menang, mau nggak antum yang ngasihkan hadiah ke kita gitu? Terus dia bilang boleh, tapi satu ininya, kalau misalnya kalian menang saya kasihkan, tapi kalian nanti belajar ya, belajar sama saya, mau nggak? Dia bilang mau. Akhirnya tetap Habib Umar itu datang, kemudian benar mereka menang, dikasihkan hadiahnya, mereka bahagia, besoknya mereka datang untuk belajar kepada Habib Umar. Dan salah satunya sekarang ini udah ada jadi orang besar, yang kemana-mana itu jadi perpanjangan lisannya Habib Umar. Dia dakwah kemana-mana, dulunya pemain bola yang ada di situ, tapi sekarang bisa jadi orang besar. Nah itu metode-metode pendidikan seperti itu yang perlu kita kembangkan sekarang. Jangan menghilangkan, jangan menggantikan metode tradisional dengan digital, tapi boleh digital itu digunakan untuk mensupport masalah dakwah secara model sahabat tadi itu, persahabatan. Allah Allah. Ini kita mikirin anak mudanya nih. Kita belum mikirin diri kita sendiri sebetulnya. Ini kitanya bagaimana nih? Kitanya bagaimana? Kita harus benerin diri kita juga. Jangan bermimpi memperbaiki keadaan anak-anak kita kalau kita sendiri tidak memperbaiki keadaan kita sendiri. Secara akal mungkin kita bisa, tapi realnya mereka nggak punya contoh. Yang kita omongin ini cuma lisan aja, tapi halnya, perilakunya tidak mencerminkan. Padahal dakwah dengan perbuatan itu lebih fasih daripada dakwah dengan lisan. Ya, perbaikin juga diri kita nih. Ini buat yang bicara di depan nih juga ya sama. Kita juga masih harus terus memperbaiki keadaan diri kita. Wallah. Dingin. Ada yang mau ditanya lagi enggak? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, kita baca sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.